Ini penyebab Marc Marquez PD salib Francesco Bagnaia di lap terakhir MotoGP Prancis 2024. Marc Marquez begitu percaya diri saat menyalip Francesco Bagnaia pada lap terakhir MotoGP Prancis 2024. Rider Gresini Racing itu ternyata punya rahasianya. Balapan kelima MotoGP 2024 itu telah rampung digelar di sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu 12 Mei malam waktu Indonesia Barat. Jorge Martin tampil sebagai pemenang, diikuti Marquez dan Bagnaia. Keberhasilan The Baby Alien finish kedua pada balapan 27 lap itu tidak terlepas dari manuver-manuver ciamiknya. Marquez sanggup melewati satu persatu lawan meski start dari urutan 13. Tentu aksi paling mengagumkan terjadi di putaran terakhir. Marquez menyalip Bagnaia dengan begitu berani dari sisi dalam di tikungan 7. Usai balapan, pembalap asal Spanyol itu mengaku harus perlahan-lahan dan sangat berhati-hati untuk mendapat posisi 2. Ia kehilangan cukup banyak waktu ketika bertarung untuk posisi 3 melawan Fabio Di Giannantonio. Kami memasak podium kali ini dengan perlahan-lahan. Saya tahu punya kecepatan jadi saya berusaha perlahan-lahan menyalip yang lain, urai Marquez, melansir dari Crash, Senin. Ketika saya di posisi 3, kami kehilangan banyak waktu dengan Di Gia, tetapi saya merasa posisi 3 sudah oke, sambung pria berusia 31 tahun itu. Marquez kemudian melihat Bagnaia dan Martin bertarung di depan untuk memperebutkan posisi pertama. Ia cukup diuntungkan dengan situasi itu karena perlahan bisa mendekati keduanya. Tanpa pikir panjang, manuver brilian itu dilakukannya di lap terakhir. Lalu, saya mulai mendekati keduanya dan ternyata saya punya kecepatan. Saya berharap Pecco menyerang Martin di beberapa lap terakhir, jadi saya memutuskan menyerang mereka, aku Marquez. Saya merasa kuat di beberapa titik, contohnya di tikungan-tikungan ke arah kiri atau lokasi di mana saya menyalip Pecco, tandasnya. Di sisi lain, pembalap Repsol Honda, Joan Mir, tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya menjelang balapan utama MotoGP Prancis 2024. Rasa kecewa terus dialami Joan Mir yang tak kunjung bisa tampil kompetitif bersama Repsol Honda pada MotoGP Prancis 2024. Terkini, rider asal Spanyol itu mengalami crash ketika turun pada sesi sprint MotoGP Prancis 2024 di sirkuit Le Mans, Sabtu. Dengan demikian, Mir gagal meraih tambahan angka dari sesi 13 putaran ini usai start dari urutan ke-18. Rasa kecewa dan frustrasi tampak dari juara dunia MotoGP musim 2020 itu menyusul kinerja motor RC213V yang masih jauh dari harapan. Kurangnya grip di ban belakang membuat perjuangan Mir berantakan dan berujung dengan kecelakaan yang membuatnya marah. Kacau sekali, saya mengalami masalah di bagian belakang motor. Sejak lap pemanasan saya melihat ada sesuatu yang tidak bekerja dengan baik, ucap Mir. Dalam data yang kami miliki, kami telah mengonfirmasi bahwa ada kekurangan daya cengkeram ban belakang yang brutal. Pembalap berusia 26 tahun tersebut juga kecewa dengan sikap Honda yang lamban dalam menanggulangi kelemahan motor mereka. Progres yang dia harapkan dari pekan balapan satu ke pekan balapan lainnya belum terjadi di mana hasil minor masih terus membayangi. Itu adalah sesuatu yang sangat berat, itu membuat saya marah, karena tak bergantung pada Anda, kata Mir. MotoGP Prancis 2024, pertama kali berjuang dengan motor Ducati, Marc Marquez alami sesi terburuk di akhir pekan. Pembalap Gresini, Marc Marquez, menuai hasil kurang memuaskan saat menjalani sesi praktice MotoGP Prancis 2024 di sirkuit Le Mans, Jumat. Hanya berada di urutan ke-13 pada sesi praktice, berarti Marquez akan tampil melalui kualifikasi satu pertamanya sebagai pembalap yang mengendarai motor Ducati sejak pindah ke Gresini pada awal 2024.
Pembalap 31 tahun ini tampaknya akan melanjutkan apa yang dia tinggalkan setelah tantangan kemenangannya di sirkuit Jerez ketika dia memimpin awal sesi Praktice MotoGP Prancis 2024 hingga pertengahan sesi. Meskipun Marquez kemudian merosot ke posisi ke-9, ia tetap menggunakan ban bekas dan segera kembali ke posisi teratas di menit-menit awal jam sore yang krusial. Namun, juara dunia 8 kali itu terjatuh setelah itu. Dia jatuh di tikungan 12, sebuah kesalahan yang disebutnya sebagai kecelakaan Ducati pertamanya karena overriding dan dengan cepat keluar dari 10 besar. Ini adalah hari Jumat pertama kami berjuang. Hari ini saya bertarung melawan motor, kata Marquez dilansir dari Crash. Saya tidak cukup lancar. Saya tidak bersih di garis lintasan dan pada kecelakaan itu saya terlalu bersandar. Masih ada banyak waktu untuk merespons, tetapi Marquez mengakui bahwa dia tidak pernah merasa nyaman dalam setup sore hari. Kombinasi kesalahan berkendara dan bendera kuning akibat terjatuh membuat pembalap Spanyol itu berada di urutan ke-13 saat sesi selama 60 menit tersebut berakhir. Hasil tersebut mengirim Marquez ke Q1 untuk pertama kalinya sebagai pembalap Ducati dan meninggalkan kepala kru Frankie Carchedi dengan kepala di tangan. Secara mengejutkan, Marquez juga berada di peringkat terakhir pada grafik kecepatan tertinggi, hampir 7 km per jam lebih lambat dibandingkan motor Ducati YP24 yang dikendarai Francesco Bagnaia. Saya tidak pernah merasa nyaman dengan setup sore hari, dan kami perlu bereaksi cepat, kata Marquez. Sekarang saya fokus penuh pada Q1, yang merupakan sesi terburuk di akhir pekan. Sayangnya, saya mendapat bendera kuning pada quick lap pertama dan kemudian melakukan kesalahan pada lap terakhir. Kami mengambil arah yang salah dalam pengaturan sehingga ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan agar bisa kompetitif besok, hari ini. Marquez mengonfirmasi bahwa dia akan menganalisis data 7 pembalap Ducati lainnya, 5 diantaranya masuk 10 besar, untuk mencoba bangkit pada hari Sabtu. Adik laki-laki sekaligus rekan setimnya, Alex Marquez, juga mengalami hari yang buruk dengan menempati posisi ke-19. Saya hanya berhasil melakukan 1 kali serangan. Kami mencoba beberapa penyesuaian yang berhasil kami lakukan pagi ini, namun sore harinya tidak sebanyak itu, aku Alex Marquez. Kami perlu mengambil langkah mundur. Saya punya ide yang bijaksana yang saya pikir bisa membantu, tapi ternyata tidak. Ada Marin untuk bisa melaju dengan baik, tetapi kami membutuhkan motor yang tidak terlalu gugup. Q1 adalah sesi yang rumit dan besok akan lebih menantang dengan begitu banyak pembalap cepat. Brad Binder, Red Bull KTM, dan pemenang MotoGP Prancis 2022 Enea Bastianini termasuk di antara pembalap yang akan bersaing dengan Marquez bersaudara untuk 2 tempat terakhir di kualifikasi 1.